Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Nuha dari Teknik Mesin. Saya akan mempresentasikan tugas besar 1 konversi energi dengan judul pompa. Bab 1, pendahuluan. Pompa adalah suatu peralatan mekanik yang digerakkan oleh suatu sumber tenaga yang digunakan untuk memindahkan cairan fluida dari suatu tempat ke tempat lain, di mana cairan tersebut hanya mengalir apabila terdapat perbedaan tekanan. Pompa juga dapat diartikan sebagai alat untuk memindahkan energi dari suatu pemutar atau penggerak ke cairan ke bejana yang bertekanan lebih tinggi. Selain dapat memindahkan cairan, pompa juga berfungsi untuk meningkatkan kecepatan tekanan dan ketinggian cairan. Berikut adalah klasifikasi pompa. Secara umum, pompa dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu 1. Pompa positif displacement atau yang bekerja dengan cara memberikan gaya tertentu pada volume fluida yang tetap dari sisi inlet menuju sisi outlet pompa. Kelebihan dari pompa ini penggunaannya adalah dapat menghasilkan power density atau gaya persatuan berat yang lebih berat, dan juga memberikan perpindahan fluida yang tetap atau stabil di setiap putarannya. Macam-macam pompa positif displacement yaitu pompa reciprocating atau pompa dengan sejumlah volume fluida masuk ke dalam silinder melalui valve inlet pada saat langkah masuk, dan selanjutnya pompa keluar di bawah tekanan positif melalui valve outlet pada langkah maju. Kelebihan pompa ini adalah mempunyai tekanan yang tinggi sehingga bisa dioperasikan pada sistem dengan head yang tinggi. Kekurangannya adalah aliran tidak kontinu, aliran tidak steady. Apabila perpindahan dilakukan oleh maju mundurnya jarum piston, pompa ini hanya digunakan untuk memompa cairan kental dan sumur minyak. 2. Pompa rotary adalah pompa yang menggerakkan fluida dengan menggunakan prinsip rotary. Vakum terbentuk oleh rotasi dari pompa dan selanjutnya menghisap fluida masuk. Pompa rotary dapat diklasifikasikan kembali menjadi beberapa tipe, yaitu 1. Gear pump, pompa rotary yang simpel di mana fluida ditekan dengan menggunakan 2 roda gigi. Prinsip kerjanya, saat antar roda gigi bertemu terjadi penghisapan fluida, kemudian berputar dan diakhiri saat roda gigi akan berpisah sehingga fluida terlempar keluar. Keuntungan dari gear pump adalah self-priming, kapasitas konstan pada putaran tertentu, aliran hampir kontinu, arah pompaan dapat dibalik, ringan dan hemat tempat, dapat memompa cairan yang mengandung uap dan gas. Kekurangannya adalah cairan harus relatif bersih, poros harus diberi seal, clearance antara bagian-bagian yang berputar harus kecil-kecilnya, tidak diizinkan fluida benda padat. 2. Screw pump atau pompa ini menggunakan 2 ulir yang bertemu dan berputar untuk menghasilkan fluida secara sesuai dengan yang diinginkan. Pompa screw ini digunakan untuk menangani cairan yang mempunyai viskositas tinggi, heterogen, sensitif terhadap geseran, dan cairan yang mudah berbusa. Cara kerja screw pump adalah zat cair masuk pada lubang hisap, kemudian akan ditekan di ulir yang mempunyai bentuk khusus. Dengan bentuk ulir tersebut, zat cair akan masuk ke ruang antara ulir-ulir. Ketika ulir berputar, zat cair terdorong ke arah lubang pengeluaran. Keuntungannya adalah efisien total tinggi, kemampuan hisap tinggi, aliran konstan dan lancar, desain sederhana, pompa dapat beroperasi tanpa valve. Kekurangannya adalah harga relatif mahal. Untuk tekanan tinggi memerlukan elemen pompa yang panjang. Desain dilengkapi dengan sebuah skru pemaksa dan gurdi bor. Dilengkapi dengan hopper dengan panjang hingga 3 meter. 3. Rotary fan pump.
memiliki prinsip yang sama dengan kompresor scroll yang menggunakan rotor silindrik yang berputar secara harmonis menghasilkan tekanan fluida tertentu. Prinsip kerjanya baling-baling menekan lubang rumah pompa oleh gaya sentrifugal. Bila motor diputar, fluida yang terjebak di antara bolang-baling dibawa berputar dan dipaksa keluar dari sisi pompa. Keuntungannya adalah mengkompensasi keausan melalui perpanjangan baling-baling. Kerugiannya adalah tidak cocok untuk fluida dengan viskositas tinggi, tidak cocok untuk tekanan yang tinggi. Dynamic pump, satu pompa sentrifugal atau pompa rotor dinamik. Pompa sentrifugal merupakan peralatan dengan komponen yang paling sederhana pada pembangkit. Tujuannya adalah mengubah energi penggerak utama atau motor listrik atau turbin menjadi kecepatan atau energi kinetik dan kemudian energi tekan pada fluida yang sedang dipompakan. Perubahan energi terjadi karena dua bagian utama pompa, impeller dan volute atau diffuser. Impeller adalah bagian berputar yang mengubah energi dari penggerak menjadi energi kinetik. Volute atau diffuser adalah bagian tak bergerak yang mengubah energi kinetik menjadi energi tekan. Dua pompa aksial. Pompa aksial adalah salah satu pompa yang berfungsi untuk mengalirkan fluida dari potensial rendah ke potensial yang lebih tinggi dengan menggunakan gerak putaran dari blades dan mempunyai arah aliran yang sejajar dengan sumbu porosnya. Prinsip kerjanya adalah energi mekanik yang dihasilkan oleh sumber penggerak ditransmisikan melalui poros impeller untuk menggerakkan impeller pompa. 3. Special effect pump. A. Pompa jet eductor atau injektor. Pompa ini adalah sebuah pompa yang menggunakan efek Venturi dan nozzle konvergen-divergen untuk mengkonversikan energi tekanan dari fluida bergerak menjadi energi gerak sehingga menciptakan area bertekanan rendah dan dapat menghisap fluida dari sisi suction. Prinsip kerjanya adalah menggunakan nozzle yang bekerja sesuai efek Venturi sehingga mengkonversi energi tekan pada fluida, energi gerak, dan suction hisap bertekanan rendah sehingga fluida dapat mengalir. B. Gas-lim pump. Gas-lim pump adalah satu bentuk dari sistem pengangkatan buatan yang lazim digunakan untuk mengangkat fluida dari sumur-sumur minyak bumi. Kelebihannya umur peralatan lebih lama, biaya operasi lebih kecil, gas lift tidak dipengaruhi oleh desain sumur. Kekurangannya adalah gas harus tersedia, sentralisasi kompresor sulit untuk sumur-sumur dengan jarak jauh, gas injeksi yang tersedia sangat korosif kecuali diolah sebelum digunakan. C. Pompa hidrolik ram, yaitu pompa air siklik dengan menggunakan tenaga hidro atau hydropower. Prinsip kerja dari hidrolik ram adalah dengan menggunakan energi kinetik dan cairan dan energi tersebut diubah menjadi energi bertekanan dengan memberikan tekanan dengan tiba-tiba. Kelebihannya adalah bisa beroperasi tanpa bantuan energi listrik atau BBM. Kekurangannya pompa hidrolik ram tersebut klep pembuangan membuka karena beban klep terlalu ringan, klep pembuangan menutup karena beban klep berlebihan, perawatan harus rutin, masih tergantung pada keadaan alam yang berubah-ubah. D. Pompa elektromagnetik. Pompa elektromagnetik adalah pompa yang menggerakkan fluida logam dengan jalan menggunakan gaya elektromagnetik. Keuntungannya adalah tidak memiliki bagian bergerak, ventilasi, seal, dan lainnya, tidak bersuara dan bergetar. Kinerjanya tidak habis dimakan waktu, menghasilkan output yang besar dengan input yang kecil. Kekurangannya membutuhkan persyaratan yang tinggi. Bab 2. Pembahasan. 1. Pompa sentrifugal. Sebuah pompa sentrifugal tersusun atas sebuah impeller dan saluran inlet di tengah-tengahnya. Dengan desain ini maka pada saat impeller berputar, fluida mengalir menuju casing sekitar impeller sebagai akibat dari gaya sentrifugal.
Casing ini berfungsi untuk menurunkan kecepatan aliran fluida, sementara kecepatan berputar impeller tetap tinggi. Kecepatan fluida dikonversikan menjadi tekanan oleh casing sehingga fluida dapat menuju titik outletnya. A. Terciptanya gaya sentrifugal. Cairan proses memasuki nozzle sisi masuk menuju titik tengah impeller yang berputar. Ketika berputar, impeller akan memutar cairan yang ada dan mendorongnya keluar antara dua siripnya, serta menciptakan percepatan sentrifugal. Ketika cairan meninggalkan titik tengah impeller, menciptakan daerah bertekanan rendah sehingga cairan di belakangnya mengalir ke sisi masuk. Karena sirip impeller berbentuk kurva, cairan akan terdorong ke arah tangensial dan radial untuk gaya sentrifugal. Gaya ini terjadi di dalam pompa seperti halnya yang dialami oleh air di dalam ember yang berputar di ujung seutas tali. Intinya adalah energi yang diciptakan oleh gaya sentrifugal, energi kinetik. Jumlah energi yang diberikan ke cairan sebanding dengan kecepatan pada piringan luar impeller. Semakin cepat impeller berputar atau semakin besar energi yang diberikan kepada cairan. Energi kinetik cairan yang keluar dari impeller tertahan dengan penciptaan terhadap aliran. Tahanan pertama diciptakan oleh rumah pompa atau volut yang menangkap cairan dan memperlambatnya. Dan nozzle keluar cairan makin diperlambat dengan kecepatan diubah menjadi tekanan sesuai dengan prinsip Bernoulli. B. Prinsip kerja sentrifugal. Kerja yang dilakukan atau daya yang diperlukan oleh pompa dapat diketahui dengan cara menggambar segitiga kecepatan pada sisi masuk dan pada sisi keluar sudut pompa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. C. Kecepatan spesifik pompa. Kecepatan spesifik dinyatakan dalam persamaan Ns sama dengan N Hi pangkat 0,5 per H pangkat 0,75, di mana harga N, Hi, dan H adalah harga pada titik efisien maksimum pompa. Harga Ns dapat dipakai sebagai parameter untuk menyatakan jenis pompa. Jika Ns sudah ditentukan, maka dibentuk impeller pompa tersebut sudah tertentu pula. Gambar. Kecepatan spesifik yang didefinisikan dalam persamaan tersebut adalah sama untuk pompa-pompa yang sebangun. Meskipun ukuran dan putarannya berbeda, dengan kata lain, harga N dapat dipakai sebagai parameter untuk menyatakan jenis pompa. Jadi N suatu pompa sudah ditentukan, maka bentuk impeller pompa tersebut sudah tertentu pula. Dalam menghitung Ns pompa sentrifugal jenis isapan ganda double suction harus dipakai harga Hi per 2 sebagai ganti Hi, karena kapasitas aliran yang melalui impeller adalah setengah dari kapasitas aliran seluruhnya. Head yang dipakai dalam perhitungan Ns adalah head per tingkat dari pompa tersebut. Perlu diperhatikan bahwa Ns adalah bukan bilangan tak berdimensi, jadi untuk bentuk impeller yang sama, besarnya angka Ns dapat berbeda, tergantung pada satuan yang dipakai untuk menyatakan N, Hi, dan H. Klasifikasi pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal dapat diklasifikasikan berdasarkan 1. Kapasitas, 2. Tekanan discharge, 3. Jumlah atau susunan impeller dan tingkat, 4. Posisi poros, 5. Jumlah suction, dan 6. Arah aliran keluar impeller. 2. Mixed flow pump atau aliran campur. Mixed flow pump merupakan gabungan antara pompa sentrifugal dan aksial. Impeller pada mixed flow pump cenderung dibuat sedemikian rupa sehingga dapat mendorong cairan keluar arah radial dan aksial. Rotor pada mixed flow pump
biasanya dipasang pada tabung yang mirip dengan pompa aksial atau dipasang dengan casing mirip dengan pompa sentrifugal. Pompa aliran ini berfungsi untuk menambah tekanan menjadi lebih tinggi dari pompa aliran aksial dan juga menghasilkan discharge yang lebih tinggi dari pompa aliran radial. Pompa aliran campur dirancang untuk menghasilkan aliran tinggi dan head sedang. Keuntungan dari pompa sentrifugal aliran campur: A. Konstruksi kokoh. B. Desain yang sederhana. C. Beroperasi pada head konstan, jangka waktu lama di temperatur fluida sampai dengan 120 derajat. Sekian video presentasi saya dengan judul pompa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.